Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, perkenalkan saya adalah seorang dokter muda. Seringkali saya menemukan bukti bahwa Islam adalah agama yang logis, dan sehingga banyak sekarang berbondong-bondong penganut agama non-Islam masuk Islam. Yang masih menjadi pertanyaan terbesar saya adalah bagaimana Allah diciptakan, sedangkan dalam surat Al-Ikhlas ayat 3 dinyatakan dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Secara logika bagaimana dapat terjadi? Terima kasih Buya, semoga jawaban Buya membuat kami menjadi beriman dan bertambah Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketahuilah budaya untuk mengakal-akalkan agama adalah budaya yang membahayakan. Agama tidak bertentangan dengan akal, akan tapi tidak semua dalam agama akalmu bisa faham. Kita harus ngerti itu. Dan ketahuilah bahwasanya kajian ilmiah punya fungsi untuk mendukung keimanan, tapi jangan kau bangun keimananmu dengan kajian ilmiah, engkau akan tersesat. Keimanan adalah sesuatu yang sudah jelas. Sekarang ada orang tergiur dengan penemuan. Jadi kalau bicara keimanan selalu dengan penemuan, kajian ilmiah tentang medis, tentang ini. Jadi membangun imannya dengan penemuan ilmiah, bukan iman tidak dibangun dengan kajian ilmiah. Tapi ingat, kajian ilmiah jika itu benar akan mengukuhkan keimanan. Tapi tidak boleh membangun keimanan dengan kajian ilmiah, dengan penemuan-penemuan itu. Kadang penemuan itu salah. Apakah nanti setelah itu iman yang disalahkan? Penemuannya yang salah. Oh, kita ini gampang percaya dengan cerita-cerita. Ada orang ngebor melihat orang disiksa kubur, macam-macam. Ini terus apa lagi? Jadi kita kadang-kadang gampang terbawa kepada informasi. Keimanan dibangun dengan lihat ini ada Al-Quran, ada bimbingan dari Ustadz mengajarkan tentang bagaimana untuk merenung inilah semesta ini. Coba keimanan. Jadi memang Allah tidak bisa masuk akalmu, tapi ketahuilah untuk mempercayai Allah dengan akalmu bisa, tapi Allah tidak boleh masuk akalmu. Allah yang menciptakan akalmu, bagaimana Allah akan masuk dalam akalmu? Nggak mungkin. Tapi akalmu bisa menerima Tuhan Allah. Contoh, hanya orang gila yang tidak percaya akan. Jadi kepercayaan akan adanya Tuhan Allah ini adalah fitrah manusia. Semuanya mencari Tuhan, itu fitrah manusia. Anda tidak menemukan sekelompok manusia di tengah hutan belantara kecuali ternyata mereka juga ternyata mengakui adanya Tuhan, biarpun salah alamat. Apakah Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan matahari, Tuhan bintang, Tuhan lautan, Tuhan Nyiror Kidul segala macam misalnya, ini adalah mereka mempercayai sebab fitrah manusia semacam itu. Cuma karena tidak mendapatkan petunjuk syariat, maka salah alamat. Tuhannya tiga, Tuhannya manusia, Tuhan. Tapi fitrah manusia mencari itu Tuhan dan meyakini akan adanya Tuhan. Ini adalah kesepakatan orang berakal. Hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak percaya adanya Tuhan. Ketahuilah bahwasanya dari sederhana saja, bagaimana ahli akidah menanamkan keimanan. Allah bukan materi, Allah bukan semesta, Allah bukan matahari, Allah bukan bintang. Allah pokoknya yang kau saksikan dan kau rasakan dari semesta ini, Allah tidak kayak begitu. Selesai. Lalu kayak apa? Lah di saat kau mengatakan Allah kayak apa, tidak masuk di akalmu dan tidak masuk dalam rasamu, maka saat itulah imanmu ada. Tapi Allah harus ada. Dari mana saya percaya Allah ada? Saya tidak pernah melihat. Jangan sombong kamu. Hanya ini berbahaya kalau orang sombong. Saya hanya patuh kepada, saya akan mempercayai sesuatu jika sesuatu itu sudah saya buktikan secara akal, secara akademis, secara riset. Ini orang gila baru, nanti muncul orang gila baru. Orang bisa percaya tanpa harus adanya riset, tapi cukup dengan berita. Saya pernah membuat satu contoh. Ada anak muda yang katanya anak cerdas, anak kampus, yang sok bicara dengan akal. Mungkin dia adalah sarjana falsafat, anggap saja falsafat, tapi falsafat bukan falsafat agama, sehingga dia pokoknya semua ini bisa difahami oleh akal, merasa dirinya cerdas. Sehingga suatu ketika ada rombongan dokter. Rombongan dokter itu memberikan satu pengarahan tentang obat-obat, kesehatan dan sebagainya. Cuman untuk membersihkan apa itu ada satu gelas, satu botol itu putih kayak air kemasan. Cuma dikasih tahu, "Woi anak-anak, ini jangan kamu minum loh ya, awas loh ya. Ini air keras ini. Kalau kamu minum nanti ususmu brodol, putus nanti." Kasih tahu. Ada mahasiswa yang katanya paling cerdas. "Sorry dokter, mohon maaf. Saya tidak akan bisa percaya kecuali semuanya sudah saya coba." Nah, ayo coba. Masa percaya saja harus nyoba? Yang lain selamat, dia tok yang gila tadi. Ya sudah, silakan riset, lakukan uji coba, minum dulu, baru kalau setelah mati keper-keper kau ngomong percaya.
Nggak perlu mempercayai bahasanya air keras di bahaya harus dicoba. Cukup yang ngomong seorang dokter, orang bisa selesai. Kenapa harus nyoba? Gila dia akhirnya. Makanya kadang-kadang orang mengandalkan akalnya malah terjerumus. Saya tidak akan percaya Allah, saya tidak melihat Allah, gimana saya percaya Allah? Ente sangat mempercayai sesuatu yang tidak ente lihat kok. Ada suatu ketika dialognya orang yang sok cerdas, dasar kamu ini tidak percaya kecuali yang bisa dilihat, saya indera dengan mata kita, saya ini, dasar kamu ini gila, tidak punya otak sehingga tidak punya iman. Siapa bilang saya gila tidak punya otak? Loh, kamu percaya punya akal? Bingung dia mau ngomong iya, nanti ditanya akalmu di mana, nanti coba kayak apa warnanya kan. Dia percaya kalau kau punya akal. Bahkan banyak hal yang kita ibu tidak harus dengan indera kita. Ada sesuatu yang kita rasakan tapi tidak dengan indera kita. Begitulah Allah berikan tahu kepada kita. Contoh, kita hanya selama ini tahu indera yang 5 kan, apa? Indera rasa, indera ini dan sebagainya. Akan tapi pernahkah seorang ibu tiba-tiba waktu anaknya lagi mondok, tiba-tiba ingat anaknya kangen, pengen ketemu? Kangen dengan indera yang keberapa itu? Sekarang ini sudah terlambat ngajinya Buya, kepanjangan. Anda sudah kerucuk-kerucuk perutnya, lapar. Ayo, dari indera mana itu? Lapar. Apakah dari indera kulit? Pokoknya saya lapar. Enggak lapar, enggak percaya. Ini urusan ini. Banyak kita itu tidak dengan indera ini. Orang kalau hanya mengandalkan akalnya malah berbahaya. Sekarang bagaimana kita percaya akan adanya Tuhan Allah? Allah ada dan yang menciptakan semesta. Untuk mengetahui akan adanya Allah, kita tidak perlu harus melihat. Sebab kita bisa sangat mempercayai sesuatu tanpa harus kita lihat. Ini kajian ilmiah. Agar akal bisa nerima tanpa harus Allah masuk di akal kita. Contoh, saya lihat ini adalah laptop atau tablet ini. Siapa yang percaya bahwasanya tablet ini nggak ada yang buat? Pasti gila dia. Ini ada yang membuat? Dari mana ente tahu yang membuat? Ente tahu yang buat? Ada. Siapa yang buat? Manusia apa dan sebagainya. Anda tidak pernah tahu yang membuat, tapi Anda yakin pasti ada yang membuat. Begitulah, karena ada bukti. Inilah adalah dialog ringannya seorang badui, seorang pegunungan. Waktu ditanya, apakah kau percaya akan adanya Allah? Ya gimana saya tidak percaya adanya Tuhan Allah Sang Pencipta? Dari mana kamu tahu? Kalau ada kaki melangkah, bekas kaki, tadi ada orang. Kalau ada kotoran onta, berarti ada onta. Masa ada semesta kayak begini kok ada yang nggak ada yang menciptakan? Pasti orang itu gila loh. Jadi semua semesta ini berangkat dari sesuatu yang kecil. Ini ada yang menciptakannya. Kalau legar, meja ada yang menciptakannya, gedung ada yang membuat. Baik, setelah gedung adalah bumi. Semuanya. Jadi setelah lebar bumi semesta langit. Dan alhamdulillah itu, biarpun ada orang ngaku Tuhan kayak Fir'aun, itu sebenarnya kita tetap mudah mengimani. Fir'aun itu waktu mengaku Tuhan pun tidak pernah berani berkata kalau matahari itu aku yang menciptakannya. Tidak pernah. Ayo, siapa yang menciptakan matahari? Profesor siapa? Thomas Alva Edison? Bukan. Siapa yang menciptakan matahari? Nggak ada. Lalu siapa yang menciptakan? Nanti ada mulai kegilaan baru lagi. Ya, semesta ini terjadi karena ya evolusi original, karena pokoknya sebuah proses ini sampai ini lah. Pusing. Oh baik, kalau urusannya proses, jadi ini kayak satu orang pergi ke tengah hutan, tiba-tiba ada rumah cantik di situ. Gimana ada rumah cantik di sini? Antik, bagus dan sebagainya. Bukan di hutan, sebuah rumah cantik, bagus. Tak taunya apa? Juru kuncinya berkata, ini rumah terjadi adalah karena proses alam. Angin bertiup membuka jendelanya. Kemudian ada hujan rintik-rintik membuat barisan genteng. Wah, ini orang pada berkata yang lagi melancong ini. Wah, ini gila orang ini. Kalau ada rumah, itu ada yang membuat. Begitulah. Jadi semesta ini ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan adalah Allah. Kemudian pertanyaan, bagaimana siapa yang menciptakan Allah? Lah kalau Allah diciptakan maka bukan Tuhan Allah. Allah adalah yang menciptakan dan tidak diciptakan. Allah yang menciptakan. Dan Allah yang menciptakan semuanya dan bukan diciptakan. Kalau Allah diciptakan maka bukan Allah. Sebab yang menciptakan Allah lebih hebat lagi. Lalu yang menciptakan lagi siapa? Ada menciptakan. Mana? Bukan Allah, bukan Tuhan. Tuhan Allah adalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu Tuhan kita Allah. Keyakinan Tuhan harus punya anak dan bapak ini kan karena kita berurusan dengan agama lain. Tuhan kita Allah yang menciptakan semuanya, yang menciptakan Sayyidina Rasulullah, yang menciptakan semesta, yang menciptakan Siti Maryam, yang menciptakan Sayyidina Isa alaihissalam. Tuhan Allah menciptakan dan tidak diciptakan. Ini adalah masalah keimanan. Sebenarnya pembahasannya panjang, masalah akidah itu nanti.
Jadi Allah, kadang-kadang pertanyaan begini, pertanyaan unik. Lah kalau Allah kan Maha Kuasa, apakah Allah mampu menciptakan Tuhan lagi? Ini pertanyaan. Sebab padahal sudah jelas kekuasaan Allah itu tidak akan berurusan dengan sesuatu yang mustahil. Berarti pertanyaannya yang salah. Kalau kita bicara yang berterbang adalah burung, kalau ada belut terbang pasti aneh kan begitu. Aku akan menyaksikan belut berterbangan, ini enggak ada, karena belut tidak terbang, tidak umumnya belut terbang. Jadi salah bertanya. Jadi kalau kita menanyakan tentang Allah, kalau dengan bahasa manusia salah. Allah yang menciptakan manusia, menciptakan makhluk. Dan mungkin bagi yang bertanya itu bisa secara langsung nanti diskusi, kita mengambil pelajaran akidah. Waktu kita bicara tentang wujud Allah, bisa diambil rekamannya, kita bahas tentang detail bagaimana meyakini akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang semua keyakinan ini ternyata sudah ada di otaknya para filosof dari masa ke masa. Tidak ada satu filosof pun kecuali mempercaya adanya sang pencipta, cuman bedanya mereka tidak tahu kalau sang pencipta itu namanya Allah, dan tidak akan kenal Allah kecuali dengan syariat Nabi SAW. Dan sifat-sifat Allah adalah maha tunggal, bukan seperti manusia, tidak seperti apapun dari makhluk yang itu diajarkan oleh sifat-sifat Allah. Maka itu tidak bertentangan dengan akal. Jadi adanya Allah tidak bertentangan dengan akal. Justru kalau Allah diciptakan itu bertentangan dengan akal. Kalau Allah diciptakan, akal tidak bisa nerima. Katanya Tuhan Allah yang menciptakan. Bagaimana kalau diciptakan? Berarti kalau diciptakan sama dengan yang diciptakan yang lainnya. Maka bukan Allah lagi. Apakah setiap pencipta bisa jadi Tuhan? Oh tidak. Kalau setiap pencipta jadi Tuhan, ya kan? Ini. Tapi pencipta yang jadi Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan. Itulah pencipta yang jadi Tuhan. Kalau pencipta, tidak semua pencipta jadi Tuhan. Menciptakan karya, membuat kursi dan sebagainya, tidak jadi Tuhan. Karena apa? Dia masih diciptakan. Maka yang menjadi Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan detail insyaallah. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Ingat kaidahnya, imanmu tidak harus dihubungkan dengan urusan akalmu, tapi yang jelas akal tidak bertentangan dengan agama sama sekali. Dan ingat, iman jangan dibangun dengan penemuan-penemuan baru dan kajian ilmiah, akan tapi kajian ilmiah hendaknya untuk mendukung keimanan, dan antara keimanan tidak bertentangan dengan kajian ilmiah. Kapan terjadi pertentangan antara kajian ilmiah dengan keimanan atau kajian ilmiah dengan syariat, maka ketahuilah kemungkinan salahnya adalah yang pertama, kajian ilmiahnya tidak benar, yang kedua, atau pemahaman kita kepada Al-Quran tidak benar. Tidak mungkin Al-Quran itu salah. Ini adalah insyaallah yang pembahasan dalam akidah. Nanti insyaallah di Ramadan kita belajar akidah setiap pagi. Nanti setiap pagi akidah ini penting supaya kita tidak salah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya minta diterangkan, pernah saya dengar ada kalimat kalau masuk Islam harus kafah. Itu aja yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama adalah, itu adalah bahasa yang harus diyakini oleh semua orang. Islam kafah, udkhulu fis silmi kafah, masuklah dalam Islam sempurna. Itu kan kalimat yang mudah diucapkan seperti takwa. Kita harus menjadi orang bertakwa. Takwa apa? Takwa. Kita orang bertakwa. Kafah itu sempurna. Maksudnya ya kafahnya kalau pengen masuk Islam itu kayak Nabi Muhammad gitu loh. Tentu saya tidak mampu. Ya sudah, kalau tidak turun saya kayak Abu Bakar. Gitu. Turun kayak ini. Jadi jangan kafah kayak Nabi Muhammad ini. Ini adalah bahasa sombong. Kafah maksudnya berusaha untuk mencari kesempurnaan. Yang sempurna ada sesat. Maksudnya apa? Masuklah Islam engkau adalah di dalam keimananmu, di dalam perilakumu, cara berpakaianmu, semuanya harus begitu. Kafah itu. Cuman kemampuan orang kan berbeda-beda. Ya artinya kafah itu Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun ya para sahabat, para ulama itu kafah. Artinya apa? Sempurna. Jadi jangan ada yang mau ditinggal. Artinya segala pojok kehidupanmu harus kau warnai dengan Islam. Cara berpakaianmu, cara makanmu, cara pergaulanmu, cara berjalanmu, cara berdagangmu, apalagi semua aktivitasmu hendaknya kau kasih warna Islam. Itu kafah. Loh, kalau kafah yang sesungguhnya ya kayak Islamnya Nabi SAW. Makanya kalau bicara inna akrabakum indallahi atqakum, yang paling takwanya orang di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Enggak usah repot-repot tunjuk, itu Nabi
Muhammad, selesai. Yang pernah mengatakan at-taqwa hahuna, takwa adanya di sini. Ya Rasulullah, di hatimu, tapi hatiku ya Rasulullah. Itu kan Rasulullah, at-taqwa hahuna, at-taqwa di dalam hati. Ya Rasulullah, itu hatimu benar, tapi hatiku ini. Jadi adalah kalimat yang global, harus dijelentrehkan. Orang kita harus masuk Islam kafah. Ini kan latahnya pembawa acara kan. Kita harus menjadi Islam yang kafah. Marhaba, kafah, kafah, kafah. Apa kafah? Nah ini, kafah itu semampunya dong. Tapi orang hendaknya selalu berusaha membuat peningkatan. Mungkin ada orang baru masuk Islam, Islam akidahnya saja, tapi pergaulannya belum, bertahap, membuat pergaulannya. Perdagangannya belum, dan kita pun menemukan orang bertahap, berbeda-beda. Tapi hendaknya semua orang melangkah kepada kesempurnaan dalam mengambil Islam. Jadi jangan sampai ada yang ditinggalkan dari semua aspek kehidupan kita. Untuk kita sambung dengan Islam, kita kasih ruh. Anda apa? Berdagang. Anda berdagang, ada Islam masuk dalam perdaganganmu, ada. Jadi jangan sampai seorang muslim perdagangannya bukan cara Islam. Berarti Islammu sepotong-sepotong. Hanya saya Islam bab sholat saja deh, dagang malain. Wah, nggak bisa. Cuman masalah orang melanggar ada. Aduh, saya belum sempurna. Iya betul, mengaku itu penting. Sadar, insyaf. Tapi nggak boleh milah-milah nanti, maka sempurna. Dalam politik pun dengan cara yang Islam. Memimpin negara dengan cara Islam. Islam kafah, masuk semuanya. Itu yang dimaksud dengan kafah adalah berusaha untuk menyempurnakan cara beragamanya. Untuk memasukkan semua nilai-nilai ruh Islam ke dalam semua aspek kehidupannya. Dalam gerak-geriknya diwarnai dengan Islam, tingkah lakunya, semua kinerjanya harus disambung dengan ruh Islam. Itu namanya Islam kafah. Adapun tingkatnya ya berbeda-beda dong. Kita saja tingkatnya dengan guru kita sudah beda kok. Bagaimana mereka sholat malamnya berpuluh-puluh rakaat, saya itu aduh 5 rakaat saja, Masya Allah, super cepat kan, nambah sholat sunnah ini tapi pasti masuk. Tapi ningkatkan nilai kekafahan tadi, seperti ketakwaan pun begitu. Kalau takwa kan definisi yang selama ini disebut adalah menjauhi kemungkaran dan menjalankan perintah Allah. Ini kan enak diomongin. Tapi kalau jelentrehkan, matamu itu sudah menjalankan perintah Allah, melihat Al-Quran, melihat orang tua dengan penuh cinta, atau masih melihat aurat, kan masih begitu. Mata saja sudah dibahas, nggak nyambung dalam takwa tadi. Kecuali harus berlatih, berusaha untuk menjaga mata untuk tidak melihat yang haram. Ittaqullah bastata'tum, semampumu. Begitu juga kafah itu adalah upaya untuk menyempurnakan dalam beragama. Sampai targetnya siapa? Ya semakin sempurna. Nggak ada batas, semakin sempurna. Itulah yang kita inginkan. Jadi jangan milah-milah. Pokoknya intinya, jangan nolak Islam untuk dimasukkan dalam kehidupanmu. Selesai. Jika engkau memasuk Islam, menolak ruh Islam dalam pojok kehidupanmu, berarti Islammu tidak sempurna. Paling tidak cukup kamu merindukan dulu, yang penting jangan ditolak. Oh disuruh dagang saja, coba dagangnya Islamnya, repot. Waduh, berarti sudah nolak Islam tuh. Nggak bisa begitu. Harus langsung, oh iya, tapi astagfirullah saya belum bisa, ini gimana ini? Karena sudah saya terlanjur terikat dengan bisnis yang nggak benar, gimana? Tapi Anda punya iman, kafah, sempurnakan Islam, masukkan dalam perjuangan, dalam perdaganganmu. Perlahan, insya Allah saya target minggu depan saya akan rubah, atau tahun depan. Atau ini kontrak terakhir dengan dia. Karena susah saya kalau kerjasama dengan dia untuk menjalankan syariat Islam. Tapi kontrak terakhir, Allah akan beri jalan. Berdagangan yang masih ada riba, belum kafah. Nggak bisa bilangkan ibadah saja saya dengan Islam, tapi urusan bisnis terserah riba, nggak bisa. Tapi yang dalam keadaan dalam yang masih berurusan dengan riba, dia akan mencoba untuk berusaha menjauh perlahan, paling tidak menanamkan kebencian dulu kepada riba, akan mudah meninggalkannya. Nah itu menuju ke kafahan, dan itu sudah dianggap kafah. Karena apa? Tingkatanmu seperti itu. Yang jadi masalah yang Islamnya adalah tidak kafah, itu adalah apa? Yang menolak Islam di dalam kehidupannya. Na'udzubillah. Jadi ada yang jelas, kalau Anda mau memasukkan Islam ke dalam semua kehidupan Anda, Islam Anda kafah. Cuman tingkatannya kan tiga dia. Kafah ukuran dirimu, kafah ukuran ini, kafah ukuran ini. Pokoknya jangan menolak Islam dalam kehidupanmu. Apapun, lihat. Termasuk urusan pekerjaan di dalam rumahmu, pegawai-pegawaimu, masukkan Islam ke dalam usahamu. Menjadikan mereka ahli sholat. Dengan budaya Islam, yang didengar adalah yang baik, yang Islami. Itu masukkan Islam dalam kehidupan, itu makna kafah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Afwan Bu ya, di antara trik nakal pengusaha dalam pemasaran ialah dengan menggunakan kata-kata bombastis yang membuai konsumen. Betapa banyak perusahaan yang secara sepihak membuat klaim menyesatkan, semisal slogan produk nomor 1 atau produk paling murah. Ini bagaimana hukumnya Buya? Silakan. Untuk mengatakan
bahwasanya produknya terbaik itu tentunya harus dengan keyakinan dong. Kalau memang dia merasa produk yang paling bagus, tidak salah orang mau produk ini paling bagus. Dan dia membuat kualitas yang terbaik, bisa saja. Tapi kalau tidak, kemudian dia mengatakan begitu, ya masuk bab bohong. Keyakinan dan riset juga. Ya, di saat kita memang mungkin kita sudah tahu produk di sini, saya akan membuat lebih bagus, kan bisa saja. Ada orang kan dalam sebuah usaha, kita tidak boleh membuat yang sama, kita harus membuat lebih bagus, kan ada seperti itu. Dan punya prinsip, kalau ternyata di luar itu ada orang buat lebih bagus lagi, di luar kemampuannya. Nah, karena ini adalah barangnya bisa dilihat, bisa dibuktikan. Misalnya orang ngomong saya paling pinter, itu orang sombong, ya kan? Saya paling pinter, saya paling, oh enggak. Ini kalau produk bisa saja. Kita buat ini, kita tahu ini produk. Ini ada kurangnya, ini ada kurang ini, saya buat sempurna. Biarpun nanti ada orang unggul lagi lain cerita. Tidak ada yang mengguli, tidak boleh lagi kita ngomongin ya produk nomor 1. Termurah pun demikian, termurah, tinggal membuktikan dong. Kalau dia memang merasa menjual paling murah, apalagi dia ngerti mungkin semuanya adalah belanja dari dia, sehingga saya bisa menjual lebih murah, tidak ada salah. Kalau memang betul semacam itu, hakikatnya ini jadi. Kalau dia tidak meyakini itu semuanya bohong, bohong. Jadi nggak ada masalah kalau ngomong semacam ini. Produk terbagus, memang dia berusaha. Saya mengamati beberapa produk yang ada di Indonesia. Ada produk apa misalnya, produk kecap, produk minuman, produk apa saja misalnya, ini produk semuanya, tapi ada kurangnya ini saya buat, lalu kata ini adalah paling lengkap, nutrisinya apa, isinya, komposisinya saya paling lengkap ini. Bukan, tidak ada masalah yang demikian itu, tapi dengan catatan ada dugaan di dalam hatinya kalau ini adalah benar. Kalau tidak menduga benar, bohong. Baik, bohong adalah urusannya dosa, adapun jual belinya tetap sah. Jadi kalau itu memang benar, sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan dugaannya, biarpun di kenyataannya tidak. Oh iya dong, kan nggak tahu, ada orang punya produk lebih bagus lagi. Kan kita waktu buat produk misalnya ada beberapa produk, ada 16 produk yang ada di pasar ini. 6 modelnya sama ini, tapi saya membuat yang lebih lagi. Bisa saja. Dan mungkin semuanya, karena mungkin dalam persaingan produk Pak, lebih bagus. Sekarang misalnya produk, maaf ya, produk elektronik saja. Bisa saja, paling bagus produk apa? Misalnya ada produk Jepang, produk Amerika, ini kan bisa saja ngomong begitu kan? Nah, bisa, tidak ada masalah, karena memang terbukti. Dan dugaannya memang. Baik Bu ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari media sosial. Ada 2 penanya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat kita Rikat dari Eropa. Bu ya, saya saat ini tinggal di negara Eropa, tepatnya di negara Swedia, dan saat ini masuk musim panas. Waktu maghrib di sini pukul 21:15, waktu isya pukul 24 lebih, waktu subuh pukul 2 lebih. Yang saya tanyakan, apakah boleh sholat duhur di jamak qashar pada waktu asar? Sebentar, waktu subuh jam berapa? Waktu subuh pukul 2 lebih. Tidak, diulangi, waktu maghrib jam berapa? Waktu maghrib pukul 21:15. Terus? Waktu isya pukul 24 lebih. 24, 3 jam kemudian. Terus? Waktu subuh pukul 2 lebih. 2, berarti hanya 6 jam malamnya, 4 jam malamnya. Terus? Yang ditanyakan, apakah boleh sholat duhur di jamak qashar pada waktu asyar ketika saya pulang kerja, dikarenakan tidak ada musola dan ruang khusus untuk sholat dan di lingkungan kerja saya non muslim semuanya. Dan apakah boleh juga sholat maghrib dan isya di jamak qashar berhubung waktu isya sudah hampir tengah malam dan saya dalam keadaan ngantuk Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Eropa, malam harinya cuma 5 jam, dibagi antara maghrib, isya dengan subuh, 6 jam lah total. Siang harinya berapa? 18 jam ini. Mungkin yang lebih tepat tanya tentang puasanya, bukan masalah sholatnya. Tapi terlanjur dia punya masalah sholatnya. Tidak diperkenankan Anda mengqashar selagi Anda di rumah sendiri, di lingkungan sendiri. Tidak ada perkenan untuk mengqashar, sebab qashar harus Anda berada di perjalanan. Di perjalanan jauh Anda tidak bisa mengqashar kecuali Anda di dalam perjalanan yang tujuan Anda tidak kurang dari 84 kilo, itu mengqashar. Baik, adapun masalah menjamak, orang bisa saja menjamak jika memang kalau tidak. Yang kedua adalah jika urusannya sholat musolanya adalah repot, Anda tidak harus sholat di musola, Anda bisa sholat di gudang Anda. Bahkan salah satu sahabat kita yang ada di Jerman sholat di toilet.
Hanya kami himbau, ngapain kamu masih maksain kerja, sholat pun harus di toilet. Cuman selagi masih ada kontrak kerja, sholatlah di toilet. Bahkan ada lagi, dia kerja, kalau izin sholat dilarang, tapi kalau izin rokok boleh. Ya sudah, izin rokok bohong untuk sholat. Ini memang ada aneh, ini ada, memang bukan agak, yang salah adalah siapa? Kenapa kamu ngambil pekerjaan di tempat orang yang tidak beriman? Cuman bagaimana saya sudah di sini Bu ya, tetap kamu melakukan sholat di toilet. Di toilet, lakukan sholat di toilet, sebab meninggalkan sholat adalah dosa gede. Sholat di toilet, dan toiletnya gede bagus, apalagi toiletnya gede bagus. Ya sudah, sholat di sana, tahu kiblat, selesai. Kapan? Tempat itu bisa digunakan untuk sholat dimanapun anda berada. Selagi anda bisa berjamaah di masjid dan musola, ahlan wa sahlan, itu sebuah kebaikan, kemuliaan yang luar biasa. Akan tapi kita anda bisa saja di mana saja, di rumah anda, di dapur anda, di sawah anda, di tempat kerja anda, sholat tepat waktu. Baik. Dan tidak perlu dijamak dan tidak perlu dikosor, karena sebetulnya normal, nggak ada masalah. Apalagi antara zuhur dengan asar jauh sekali, antara zuhur dengan asar panjang, mungkin kalau tidak salah itu ada 5 jam, 4 jam. Zuhur ya ada enak aman, waktunya panjang, jadi sholat zuhur nanti bisa panjang, istirahat nanti. Jadi kalau masalah mengkosor tidak ada, karena anda bukan berada di dalam sebuah perjalanan. Adapun masalah menjamak itu mudah. Cukup anda berada di dalam sebuah perjalanan yang anda repot, takut kehilangan waktu, maka anda pun sudah boleh menjamak. Termasuk ada salah satu buku yang kami hadirkan tulisan tentang bagaimana mengantisipasi orang-orang agar tidak meninggalkan sholat selagi mereka di dalam perjalanan, khususnya Jakarta yang kalau tidak macet itu bukan Jakarta. Ini jadi adalah pekerjaan macet setiap saat, maka di situ ada kemudahan. Lakukan jamak di saat anda menduga di sana bakal macet, sholat zuhur sama asar, takut asarnya hilang. Atau kita berangkat jam 10, tak tahu aja zuhur ya, waduh di mana nih kita di tol macet, ada tabrakan ini zuhur bakal hilang, jamak takhir tidak apa-apa. Biarpun tidak sampai tujuan yang 84 kilo, adapun masalah jamak adalah mudah. Kemudian permasalahannya adalah kalau siang tidak masalah. Anda yang dimerasalkan adalah isaknya malam. Isaknya malam, kalau saya harus nunggu isak, ya kan? Nanti kelamaan antara maghrib dengan isya jauh, atau saya tidak sempat tidur sebab habis maghrib habis isya nanti langsung subuh, terlalu mepet. Bagaimana? Nggak ada alasan. Kenapa? Apa yang menjadikan anda susah? Anda tidur istirahat sampai dibangunkan oleh Allah untuk sholat isya menjelang subuh, kalau memang jaraknya panjang atau jaraknya pendek. Jadi sholat, adapun yang boleh menjamak nanti adalah jika memang betul-betul anda dengan kesibukan anda yang tidak mungkin anda melakukannya sehingga waktunya bisa hilang, boleh. Tapi kalau anda masih mungkin, anda bisa sholat maghrib pada waktunya sambil nunggu, tidurlah, anda tidur dengan niat dibangunkan bekernya di saat saja, sempat. Jadi kalau masalah masih di rumah, tidak ada alasan untuk itu semuanya. Biarpun ada misalnya dari Imam Qaffal Asy-Syafi'i, kemudian juga Ibnul Mundhir, kemudian ini dari Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan jika anda merasa kerepotan anda boleh menjamak, jika betul-betul anda boleh mengikuti pendapat ini. Tapi ini pun katanya tidak boleh menjadi kebiasaan. Kalau pulang ke Indonesia normal lagi. Jadi yang penting anda jangan meninggalkan sholat, sebisa mungkin anda tepat waktu. Tapi kalau betul-betul misalnya anda agak pusing, ada sakit, sakit boleh menjamak sholat. Anda pusing, kalau saya habis sholat maghrib nanti tidur, bangun lagi belum tentu, kadang-kadang hilang subuh saya, ada sedikit pusing, capek, jamak karena ada sebabnya. Tapi kalau normal seger masih bisa bangun, kalau anda jamak jangan khawatir anda main-main, mengambil pendapat yang mudah hanya untuk main-main. Jadi kalau anda ada tanda-tanda capek, ada pusing dan sebagainya, jamak maghrib dengan isya. Dalam keadaan seperti itu di negeri Eropa itu. Kalau di Indonesia Raya mah enak, waktunya luas, antara maghrib dengan isya, kemudian isya dengan subuh sangat jauh. Jangan dilakukan di negeri kita ini. Biarpun itu adalah pendapat Imam Qaffal Asy-Syafi'i, Ibnul Mundhir, Imam Ahmad ibn Hanbal, boleh kita menjamak dalam keadaan repot semacam itu, kayak tadi itu. Ini adalah pendapat ulama. Tapi jumhur ulama mengatakan harus di dalam bepergian yang jauh. Akan tapi ketahuilah, kita itu perlu mempermudah. Yang penting jangan menjadikan kebiasaan. Kesimpulannya, jika anda ada tanda-tanda yang membahayakan anda bakal kehilangan isya di saat tidur, anda boleh menjamak, sudah selesai.
Anda khawatir tidur hilang nanti tambahan karena Anda pusing sakit, maka Anda langsung menjamak dengan maghrib, kemudian setelah itu Anda tertidur, selesai, Anda tidur. Tapi kalau Anda masih seger buger aman, jangan dilakukan itu semuanya. Kalau ternyata seger buger aman kok kebablasan, Anda tidak dosa. Karena apa? Orang ketinggalan sholat karena tidur dan dia niat untuk bangun, maka ini tidak dosa. Yang jadi masalah adalah sengaja, saya mau tidur biar nanti kehilangan sholat, ini kurang ajar namanya. Baik ya, ini adalah masalah yang pertama itu. Ada lebih penting lagi adalah masalah puasa. Sebentar lagi masuk bulan puasa di Eropa. Jika puasa Anda tetap mulai dari terbitnya fajar waktu subuh sampai jadi jam 2 malam Anda mulai berpuasa, jam 9 malam Anda mulai berbuka, top ini ya, Anda puasanya tetap seperti itu. Oh berat Bu ya? Loh, masalah berat lain cerita. Jika Anda ternyata di dalam perjalanannya nggak kuat, karena tidak kuat boleh batalin. Tapi tidak boleh dari awal langsung makan. Saya nggak kuat nih, mau makan aja deh dari pagi, haram, itu dosa. Anda coba dulu untuk berpuasa, jika ternyata Anda keberatan, baru nanti boleh berbuka. Anda tidak kuat, ya Allah, jam 4 sore di Indonesia sudah buka, sudah mulainya jam 2 lagi sahur saya jam 4 ini lemes, boleh berbuka karena Anda tidak kuat, kemurahan dari syariat Nabi Muhammad. Tapi tetap puasanya adalah mulai terbit fajar shadiq subuh sampai maghrib, nggak ada korting. Buya boleh nggak maju sedikit asar buka? Nggak boleh, nggak ada ya, itu masalah puasa. Cuman ada kemurahan di saat Anda sakit atau Anda tidak mampu betul, dan itu antara Anda dengan Allah. Termasuk ada orang lagi bekerja, tapi di saat bekerja itu kunang-kunang puyeng dan tukang becak, ada yang bertanya, gimana Bu ya, saya tukang becak selalu tidak kuat, bolehlah saya berbuka puasa? Anda tidak boleh berbuka puasa dari pagi, tapi kalau di tengah becak kok Anda mau pingsan, boleh makan. Dari awal diniati, wah ini kacau, nggak boleh. Jadi di tengah perjalanan, karena Allah berikan kekuatan, bisa saja sehat. Bahkan bukan itu saja, tiba-tiba kita lagi puasa di tengah perjalanan, biarpun nggak kerja, kok lemes, kunang-kunang, pusing, nggak kuat, ada kemurahan, maka boleh berbuka, karena itu termasuk jenis orang kayak kena penyakit. Allah. Baik Buya, untuk berikutnya kita bacakan pertanyaan dari sosial media. Ada Saiful Anam dari Samarinda, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, akhir-akhir ini di media ada berita tentang hukum mahar dengan bacaan Al-Quran atau bahkan ada juga dengan mahar hafalan hadis. Bagaimana hukumnya Buya? Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang jadi mahar itu harus sesuatu yang ada nilainya. Kalau mengajar itu ada nilainya. Mengajar selama ini adalah mengajar Al-Quran, mengajar apapun boleh ya, jadi mahar itu hendaknya sesuatu yang bernilai. Jika tidak bernilai, maka ketahuilah tidak sah jadi mahar. Nikahnya sah, nikah tanpa mahar pun, misalnya saya menikah nggak pakai mahar tetap sah, tapi tetap wajib bayar mahar. Jadi mahar yang tidak ada nilainya, maka itu dianggap tidak sah maharnya, nikahnya tetap sah. Lalu bagaimana maharnya? Dikembalikan kepada mahar mithil. Ya, umumnya keluarga perempuan itu maharnya apa? Kalau biasanya maharnya 1 juta, kasih 1 juta. Misalnya Anda seorang pria menikah dengan seorang perempuan, yaitu maharnya tidak sah. Misalnya apa? Yaitu tadi yang tidak ada nilainya. Maharnya apa? Baca qul wallahu ahad Allahu somad. Memang di hadapan Allah ada nilainya zikir, tapi secara nilai misalnya kalau tidak dianggap sebagai ulama mengatam itu tidak, karena tidak ada nilainya. Kalau mengajarkan iya, sebab ngajar ada nilainya. Jadi maharnya apa? Ada seorang perempuan saking solehahnya, wahai suamiku, calon suamiku yang baik, aku menikah denganmu. Maharnya apa? Mengajari kitab Fathul Mu'in. Wah, ini jadi fakih juga ini. Wah, ini bagus ini, tidak apa-apa. Ngajar ada nilainya. Khatamnya kapan? Ya terserah, halal, nikahnya sudah sah, ya sah khatam-khatamnya, yang penting ngajari nanti. Jadi semua mahar yang tidak sah, termasuk ada orang nikah tanpa mahar. Misalnya tidak disebutkan, ada seorang wali mengatakan, aku nikahkan kamu dengan anakku yang namanya ini, qabiltu nikaha wa taswijah, sah biarpun maharnya tidak disebut. Makanya jangan, mahar itu adalah kewajiban, kewajiban, tapi tidak menjadi sebab tidak sahnya pernikahan. Lalu bagaimana? Sudah terlanjur qabiltu nikaha, oh ya sah, lalu maharnya gimana?
tanya aja, saudarinya dulu berapa biasanya maharnya? Namanya mahar mithil, disamakan dengan umumnya orang yang ada di situ, selesai. Jadi seperti itu. Pernikahannya sah hanya jika sesuatu itu tidak ada nilainya, kembali kepada mahar mithil. Mahar mithil itu adalah umumnya mahar masyarakat itu seberapa, atau khususnya kerabatnya perempuan itu berapa maharnya. Kalau 10-100 juta ya 100 juta. Nah itu umumnya seberapa, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Buya, saya mau bertanya, bagaimana hukum menjual produk-produk MLM, multi level marketing, tanpa kita ikut dalam hierarkinya, artinya hanya menjual barangnya saja, Buya. Jazakumullah, bagaimana kamu ya? Kalau menjual barangnya, menjual apa saja boleh. MLM sendiri kan harus dibahas. Apakah benar MLM itu multi level marketing itu? LMM itu ada yang khayal. LMM khayal adalah yang tidak dibatasi kakinya sampai berapa. Sehingga kalau misalnya orang di bawahnya selalu mendapatkan poin terus sampai bawah, produk ini mau dijual berapa? Ini khayal. Dan memang secara lahir mudah. Setiap kamu bisa mencari pelanggan satu, dapat poin satu. Pelanggan satu, poin satu ini diambilkan dari mana? Kecuali dari anggota melakukan cara yang salah. Anggotanya akan mendaftar dengan harus membayar. Ini masuk dunia yang tidak dibenarkan lagi. Jadi daftar membayar. Jadi nanti kan imbal, yang bawah, yang atas makan bawahnya, bawah makan bawah, terusnya. Itu kalau level marketing yang benar adalah transaksi biasa, jual biasa. Untuk tidak harus bayar kalau masuk, Anda bergabung dalam transaksi Al-Bahjah, Al-Bahjah Tour, ya kan? Al-Travel atau Al-Bahjah saja. Bisa multi level marketing diperjalankan bagaimana? Anda kalau dapat anggota satu, maka dapat poin 1 juta. Kalau berdua dapat 2 juta. Sampai di sini saja, ya kan? Kalau ada batasannya itu masih dikira-kira dengan harga produknya. Sehingga MLM harus batasi. Kakinya itu harus dibatasi, kalau tidak sah. Karena kalau sudah tidak ada batasannya pasti hayal. Mau dijual berapa produknya nanti? Atau dari mana ini? Jangan disamakan dengan pahala dari Allah. Kalau pahala Allah kan tidak ada batasnya. Nah, baik. Jadi masalah MLM itu ada orang mengiaskan dan menyamakan dengan pahala. Kalau pahala dari Allah kan memang dari Allah gudangnya pahala. Misalnya kayak mandala ala khairin, kalau kita memberikan petunjuk kepada satu orang dia mendapatkan pahala. Yang kita dapatkan pahala. Kalau orang lain yang memberikan petunjuk mendapat pahala, kita juga dapat pahala. Ini kan urusan pahala dari Allah, gudangnya pahala. Yang kalau pahala tidak ada batasnya, tapi menjual produk yang secara MLM yang tidak ada kakinya, tidak ada batasnya, itu adalah haram karena akan menipu dan tidak ada, dan ini adalah tidak sesuai, tidak hayal itu. Baik. Kemudian masalah apa tadi ditanyakan dalam MLM tadi itu? Kalau menjual produknya saja. Menjual produknya gimana cara menjual produknya? Tidak ikut bergabung dalam MLM. Nggak ikut bergabung tapi menjual produknya saja. Ya kalau produk yang biasa saja kita, asalkan waktu belinya kita sah. Waktu belinya adalah sah. Setelah belinya sah baru kita jual ya sah. Dan barangnya barang yang halal untuk diperjualbelikan. Seperti itu kaidahnya. Kalau dalam transaksinya kita tidak sah, ya tidak sah. MLM wajar kok jual beli. Hanya yang dalam salah itu sistemnya aja. Misalnya apa? Saya menjual mie kepada Anda, menjual produk apa namanya hadiah atau Magicom. Gara-gara MLM Magicom yang harga 200 jadi 10 juta. Ya kan? Kalau Anda mau beli ya silahkan. ya orang beli ya mau, Anda mau dan Anda rela, bukan tertipu, bukan karena Anda terikat di dalam urusan MLM sehingga harus mengambil produk mau tidak mau. Kalau tidak mau saya tidak dapat duit, musibah. Baik, jadi boleh asalkan cara mengambilnya benar, maka cara menjualnya boleh diperkenankan. Bacakan pertanyaan dari sosial media. Kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Muhammad Fakhrul Islam dari Gumi, Korea Selatan. Mohon penjelasannya tentang sholat berjamaah di gedung yang berjumlah 3 lantai. Di gedung yang berjumlah 3 lantai, Bu ya. Ya. Bagaimana hukumnya sholat di lantai kedua dan ketiga, yang mana makmumnya hanya bisa mendengar dan melihat imam di layar monitor, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam melakukan sholat berjamaah, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i memang sangat ketat. Sangat berbeda kasusnya antara masjid dengan di luar masjid. Kalau masjid masih ada banyak kemudahan, termasuk tempat-tempat yang tertutup pun di dalam masjid nanti ada kemudahan di dalam masjid. Cuman kasus yang di Korea adalah bangunan. Dan kalau diikutkan mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, bangunan satunya di bangunan 2, melihat melalui layar. Menurut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu adalah tidak sah.
Tidak sah menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ini karena apa? Terpisah. Di samping terpisah, tidak melihat, tapi hanya melalui layar, tidak dianggap itu semuanya. Akan tapi ketahuilah, beri kemudahan kepada saudara kita yang rindu berjamaah ada di sana. Akan tapi kita perlu mengikuti pendapat madhab yang lain, seperti kemudahan yang ada di dalam madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Yang penting mengetahui gerak-geriknya imam dengan apapun, maka itu menjadi diperkenankan. Jadi karena kasusnya adalah kasusnya orang kumpul, karena itu kayak yang kami perhatikan kalau di Korea, kalau tidak salah, adalah gedung yang tiba-tiba digunakan untuk sholat Jumat. Orang rindu jauh, tak taunya setelah itu kita hukumi sholat Jumatnya nggak sah. Ini kan adalah tidak apa-apa, insya Allah diperkenankan. Karena menurut madhab selain madhab kita Imam Syafi'i, jangan anda minta fatwa kepada madhab Imam Syafi'i, anda berfatwa kepada madhab yang ngerti madhab lain, madhab Malik misalnya. Itu adalah ada kemudahan, nggak apa-apa, dan dianggap sah, mendapatkan pahala 27 derajat, dan sholat Jumatnya sah. Sudah, tidak usah repot dalam hal yang demikian ini. Memang kalau anda nanti membuka kitab-kitab dalam pembahasan fikih Syafi'i, nggak sah itu semuanya, ya, nggak sah semuanya. Akhirnya masya Allah, sudah bertahun-tahun saya Jumatan di sini, nggak sah dong, padahal saya itu Jumatan sini perjalanan 3 jam, ya kan, di Korea. Sudah begitu tidak sah, tidak semacam itu. Al-amila madhabalah, orang awam tidak punya madhab, madhabnya adalah guru yang memberikan fatwa kepadanya. Lakukan itu semuanya dan teruskan, akan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam keadaan normal jangan macam-macam, ya. Selagi masih di sebuah masjid, taunya dia di tempat terpisah yang sana, ini aneh-aneh. Masjidnya kosong, jadi dalam masjid, tempatnya satu halaman, satu ruangan masih kosong, taunya saya pengen di tingkat 7, itu aneh-aneh. Jadi kalau masih satu ruangan belum penuh, dipenuhi satu ruangan. Kalau sudah penuh, ruangan berikutnya boleh. Ini seperti itu. Biarpun ada pendapat lain, jangan seenaknya, karena itu dalam keadaan tertentu untuk memberikan solusi kepada sebagian saudara-saudara kita yang betul-betul rindu untuk melakukan sholat semacam itu. Termasuk diantaranya rombongan orang mukimin. Kami tidak ingin melemahkan semangat saudara kita orang Korea untuk melakukan sholat Jumat, tapi dalam masalah sholat Jumat misalnya, jika engkau adalah kaum mukimin saja, bukan mustautimin. Mukimin adalah pemukim, orang yang mukim. Orang mukim, misalnya ada di situ ada 200 TKI. Terus warga Muslim Koreanya ada? Enggak ada. Ada hanya 10 atau 15. Maka sebetulnya anda tidak wajib melakukan Jumat. Apakah aku harus pergi ke kota yang 1 jam, 2 jam? Oh tidak. Asalkan di kota kampung sebelah yang anda tidak pernah mendengar suara adzan darinya, anda tidak perlu datang ke sana. Kemudahan. Cuma bagaimana kalau saya dari 200 orang ini mengadakan sholat Jumat? Kalau anda bertanya madhab Imam Syafi'i, kamu bukan mustautinin, kamu mukimin, kamu orang mukim, bukan penghuni negeri itu. Maka dalam madhab kita Imam Syafi'i tidak sah sholat Jumatmu. Akan tapi haruskah kita beri hukum yang semacam itu? Seperti yang selama ini terjadi di sebuah perusahaan atau di kota-kota. Di kota-kota itu ada, itu kan pendatang semuanya biasanya, kemudian di geraha-geraha apa gitu, itu ada pegawainya suruh sholat Jumat di sini. Kalau kita katakan tidak sah, dolem kita. Akan tapi ada madhab-madhab yang lain yang memperkenalkan yang demikian itu, biarpun harus dengan mengumpulkan antara madhab dengan madhab. Termasuk masuk bab talfik, yang diperkenankan adalah talfik bukan menjadikan wajib tidak wajib, akan tapi ini justru yang tidak menjadi wajib, maka itulah termasuk talfik yang diperkenankan. Ikut madhab lain yang menjadikan boleh. Sholat kaum mukimin 200 orang tidak usah pergi ke masjid daripada jauh, nanti habis biaya, habis ini. Adakan di situ untuk melakukan sholat Jumat. Dan kalaupun anda ingin ihtiyat, hati-hati, boleh anda mengulang sholat duhur, tapi jangan direpotkan orang mengulang sholat duhur. Sholat Jumat saja sudah selesai. Kalau anda pengen sholat duhur, dirimu sendiri, jangan ngajak orang lain. Maka mengajak sholat Jumat mengulang dengan duhur, kalau mengajak orang lain, dolim. Karena apa? Kalau anda merasa ragu, untuk dirimu sendiri saja, tapi orang lain jangan diseksa. Sebab orang lain ada yang habis sholat Jumat langsung pengen balik ke toko, ke kerja dan sebagainya. Wong sholat Jumat saja sudah untung, apalagi suruh nambah 4 rakaat lagi, ini bagaimana, kan begitu ya? Itu saja insya Allah. Jadi apa yang anda lakukan adalah sah dan diterima oleh Allah insya Allah. Maaf ya, ini ada satu pertanyaan lagi dari Facebook. Ada Fatimah di Hong Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Hong Kong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghadapi orang yang suka tanya mana dalilnya? Sedangkan saya orang awam dalam dalil karena saya hanya mengikuti apa yang Buya sampaikan. Itu saja, Buya. Terima kasih, Buya, atas jawabannya. Dijawab dengan yang kamu tahu. Jika kamu tidak tahu, ya tidak usah jawab. Ada dalilnya, cuman karena saya orang awam, saya tidak ngerti dalilnya. Ayo datang ke ustadz saya. Itu saja, enak. Cuman kadang-kadang memang orang ngeyel tuh kadang-kadang harus dibalas dengan model ngeyel. Memangnya kenapa kalau tidak pakai dalil? Aku tidak mau mengamalkan apa-apa kecuali dalil. Yuk sholat bareng yuk. Diajak sholat. Mana dalilnya takbiratul ihram kok itu Allahu Akbar? Hafal enggak dia? Ini baca tahiyat. Mana dalilnya tahiyat? Mana dalilnya ruku? Mana dalilnya sujud? Mana dalilnya itu? Ayo ente punya, ente hafal semuanya. Enggak menghafal dia, enggak hafal dalil. Jawabnya ada dalil, sama-sama. Saya juga ada dalilnya, cuma dipegang sama Ustaz. Kadang-kadang kalau orang kurang ajar harus sedikit dikasih. Dia suruh kalau dia saya tidak mau mengamalkan kecuali tahu dalilnya. Hebat bener ente. Ente jadi ustadz saja bagi saya. Orang awam tidak bisa menghafal semua dalil. Biarpun yang katanya sok berdalil itu, lihat. Ayo suruh dalil awal wudu mulai bab air. Airnya mana? Bagaimana air suci? Mana dalilnya? Oh, ini bingung dia tambahan. Sebetulnya itu adalah senjata untuk menghancurkan dia. Ente wudu, mana dalilmu? Ente ngapain wudu? Disuruh wudu. Mana dalilnya? Cara wudu. Mana dalilnya? Sebetulnya itu merepotkan. Coba dia sendiri nggak bisa jawab yang sok berdalil itu. Ini kalau kita niat untuk, cuman kan kita bukan untuk menghancur-hancurkan, kita ingat, ayo datang ke ustadz saya. Jangan dipakai yang kedua loh ya. Yang kedua itu adalah masalah, ini dia sakit itu orang, mau dalil. Pakai dalil-dalil, boleh dia, mau sok dalil. Semua ada ulama ada, dalilnya pasti nanti dikembalikan. Wah ini kan dari guru saya punya dalil. Sama, apa yang saya lakukan juga, ini loh jawab. Ini ada dalilnya, cuman karena saya awam, saya tidak bisa menghafal. Ayo kalau mau ketemu guru saya enak begitu. Tapi kalau orangnya ngeyel, ya babnya ngeyel. Ada orang super ngeyel tuh. Dikit-dikit mana dalilmu? Oh paling enak. Di sini. Mau apa dia? Kok sok berdalil? Memang dia punya hafalan berapa? Kita diajari oleh para ulama dari masa Makassar patuh kepada ulama. Ulama mereka yang punya dalil, ulama mereka yang punya hujah. Kita hanya patuh. Kalau suruh sholat duha, biarpun nggak tahu dalilnya ibu, buat tahu dalilnya duha. Enggak, gara-gara gak tahu dalil gak sholat duha nanti bahas dalil dong. Ya. Sebetulnya paling mudah ini. Saya kali ajari. Langsung tanya aja hukum, acak aja. Makan kalau nyopet boleh enggak sih? Oh haram. Mana dalilmu? Udah bingung. Bab nyopet. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nyopet enggak ketemu dia. Bal nyopet. Sudahlah, ini ada orang-orang sakit itu. Itu adalah pendidikan sombong yang muncul di akhir zaman. Sehingga dengan ulama kurang ajar. Ulama cerita tentang serius masalah pemahaman maknawi, tata-tata bang, ya Syekh, ada dalilnya ndak? Waduh, ini kurang ajar ini. Ini soal mengatakan ya Syekh, ente itu ngomong ndak pakai dalil, kan begitu. Seorang ulama di saat menghadirkan ilmu untuk digampangkan sehingga tidak pakai dalil. Makanya dalam fikih kita ulama dari masa ke masa pertama adalah kitab hadis. Setelah itu ada kitab fikih yang dilepas dari dalil. Jadi ada kitab fikihnya para ulama sengaja tidak dimasukkan dalil supaya gamblang itu cara wudukmu begini loh ya. Tadi kan ngomong wudu, ibu saya mau wudu pak, mau wudu singkat 5 menit belajar wudu, ambil air, usah mukamu dan sebagainya ini. Sudah lakukan selesai. Lah kalau dalil dulu, ini ya wudu ada dalilnya Quran, hafal nih Bismillahirrahmanirrahim. Habis waktu asarnya. Orang sakit tetap sakit. Dalam bahasa kita yang waras ngalah. Ada sakit. Ini memang di akhir zaman suka semacam itu. Memang perlu kita semakin memperkuat dengan dalil. Tapi jangan sok berdalil. Tidak. Akan tapi dalilnya para ulama bukan dalil. Mohon maaf kalau saya mengeluarkan dalil bukan dalil saya. Saya itu sombong kalau ngomong gitu. Saya itu jiplak ulama ngomong apa dalilnya apa saya ambil. Ulama ngomong apa dalilnya apa saya ambil. Nggak bisa saya beristidlal dari Al-Quran, hadis Nabi. Siapa ente? Kita harus tahu diri saya sendiri. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Anak-anak kita yang di Hong Kong itu insya Allah ada kita belajar, kita punya program fikih praktis di Hong Kong. Ada anak kita kirim ke sana untuk mengajari fikih praktis, ada kelas di sana. Semoga adik-adik kita dijaga oleh Allah yang dari sana. Segera dikembalikan ke tanah air dengan penuh kebahagiaan dan tidak kembali lagi. Baik Bu ya, kita bacakan pertanyaan dari Facebook. Ada sahabat kita Zaid dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Buya, bagaimana menyikapi seorang pemimpin besar organisasi Islam yang mempromosikan seorang pemimpin non-muslim ke umat muslimin dan pondok pesantren? Dia diajak keliling pondok, masuk masjid, dan bahkan para santri putra-putri berebut mencium tangan pemimpin non-muslim tersebut. Begitu Buya pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara tentang syariat. Memilih pemimpin non-muslim di dalam Islam adalah haram. Menjerumuskan orang lebih haram lagi. Memilih saja sudah haram, membawa orang untuk memilih, mengajari orang untuk melakukan haram. Sudah nggak bisa ditawar masalah ini. Kalau kebenaran tidak usah ngomong, biarpun yang melakukan adalah ayah saya atau anak saya, guru saya. Harus begitu kebenaran, jangan main-main urusan kepemimpinan ini. Dan ini bukan diskriminasi, dalam agama mereka juga ada. Agama Nasrani juga punya rambu-rambu. Mereka melarang di kalangan kaum Nasrani, melarang memilih pemimpin yang muslim. Mereka juga punya rambu-rambu. Biarpun katanya demokrasi berjalan, mereka juga punya rambu-rambu. Dan coba di mana-mana tidak ada nih kelebihan mereka dalam berpegang dengan agama mereka. Kelebihan mereka. Mereka itu kalau di komunitas mereka berpegang dengan agama mereka, hampir tidak pernah ada yang mempromosikan orang yang beragama lain di komunitas mereka. Dan memang orang kita tuh sangat lemah. Kita ini gampang ikut-ikutan, tidak tahu apa yang dicari. Jangan dekat-dekat orang semacam itu. Apalagi orang atas nama tokoh ulama. Saya tidak ingin apakah pemimpin pondok, pemimpin organisasi, saya tidak punya urusan dengan itu semuanya. Biarpun katanya wali kutub dan sebagainya, hilang kutubnya. Karena ini urusan halal haram, tidak bisa dibantu. Menjerumuskan orang. Perbandingan yang kami hadirkan waktu di At-Taqwa antara pemimpin kafir yang adil, pemimpin Nasrani yang adil dengan pemimpin muslim yang tidak adil, mana yang dipilih? Itu adalah tawaran fitnah, omongan fitnah. Orang Nasrani pun tidak bisa nerima dengan tawaran itu. Orang Yahudi juga tidak bisa terima. Coba di kalangan Nasrani kita promosikan begini. Di kalangan Nasrani di Roma sana kita berkata, pemimpin Nasrani yang zalim dibanding pemimpin muslim yang adil di kalangan Roma sana. Mereka tidak terima, enggak begitu omongannya, pasti begitu karena mereka cerdas. Hanya kita ini kadang-kadang biarpun katanya profesor jadi nggak cerdas, ini yang pusing. Orang Nasrani pun nggak terima perbandingan, tidak begitu dong. Kami kalangan Nasrani banyak kalau Nasrani. Perbandingannya adalah bahwasanya ini kalangan Nasrani misalnya, kalangan Nasrani semuanya Nasrani dipatikan sana di Roma sana. Mana yang lebih kita pilih? Di antara pemimpin muslim yang adil dengan pemimpin Nasrani yang tidak adil. Mereka pasti diam, nggak bisa langsung menjawab. Pemimpin muslim yang adil, enggak begitu. Karena bukan begitu perbandingannya. Dan kita harus lebih tahu lebih dari itu bahwasanya semua orang punya keyakinan dengan agamanya. Bahkan waktu kami di Facebook ada yang kami mengatakan masalah ini. Kalau ada orang Nasrani berbuat baik kepada kaum muslim dalam masjid remaja, itu pasti ada maksud. Lah waktu ngomong begini katanya, Buya ini kok fitnah, katanya ngajari husnudzon kok. Bilang ada orang Nasrani kalau bantu orang Islam ada maksud bagaimana? Enggak usah, balik saja. Kalau Buya Yahya bantu orang Nasrani ada maksud kok saya agar mereka masuk Islam. Ayo, mau apa? Kalau tidak ada maksud, tidak punya iman. Bagaimana ente ini kok tidak paham urusan beragama ini? Katanya profesor ente. Orang Nasrani kalau membantu orang Islam karena kalau dia memang punya iman pasti ada maksud. Maksudnya apa? Ingin membawa mereka ke agama. Kalau dalam mereka adalah ingin menyelamatkan domba-domba yang sesat. Loh, mereka punya maksud. Dan ini sama kalau saya sebagai seorang muslim menyantuni orang Nasrani, saya tidak akan bohong kepada orang Nasrani. Biarpun tidak saya ungkapkan, saya ada maksud. Kenapa? Aku ingin menyelamatkan hamba Allah, bukan domba. Hamba Allah yang sesat. Saya menyelamatkan hamba Allah yang sesat. Sehingga setelah kamu masuk Islam menjadi saudaraku. Saya ada maksud. Ini kalimat ini normal ini. Lah kalau waktu saya mengatakan biarpun dia membantu masjid dan sebagainya ada maksud. Seudon loh. Bukan seudon. Dia punya iman atau tidak?
Justru yang suudon ente, dia seolah-olah orang tidak punya iman, dia Nasrani bohongan, dia Nasrani palsu, nggak punya iman. Anda yang suudon, saya tidak suudon, saya khusnudon, dia ada maksud. Dan mereka punya masa depan. Kalau dia punya iman, ingin menasronikan semuanya, kecuali dia tidak punya iman. Lalu atas nama agama, kenapa? Ini loh, ini harus waspada. Hei orang yang katanya Anda misalnya, apakah Anda seorang kiai double 16 atau ustadz double 20 atau profesornya adalah di 16 perguruan tinggi? Nggak penting itu. Anda paham nggak bisa berpikir semacam ini? Dan kita pun juga tidak bisa menyalah-nyalahkan kalau orang Nasrani bagi-bagi makanan kok. Ente bagi-bagi makanan juga. Makanya kadang sebagian orang Nasrani bagi-bagi makanan di Gunung Kidul dan sebagainya. Ya gimana tidak bagi makanan? Ente tidak bagi-bagi makanan. Kita ada suka ribut kok kita. Loh, alasannya apa? Itu kan melanggar, merusak kampung Londa. Di atas nama santunan sosial. Bisa saja ngomong begitu. Cuman coba, dalam keadaan begitu pun kita sudah bisa menilai dia tidak mungkin murni sosial. Pasti ada maksud. Ada maksud. Enteng sebetulnya. Kalau ada orang sedikit menggunakan akalnya. Ya jadi masalah Allah kalau sudah tidak menggunakan akal. Jadi ya sudah tidak berakal, mohon maaf, saya tidak menyebut, saya tidak pernah punya urusan dengan, saya tidak kenal si A, si B, saya tidak pernah menyebut pejabat. Anggap saja negara antah berantasan, negara di awang-awang sana sudah. Kita tidak negeri Indonesia Raya. Indonesia Raya insya Allah pemimpinnya baik, pemimpinnya seorang muslim yang soleh, pemimpinnya ahli surga, ini saja sudah. Kita hanya bicara tentang, saya tidak kenal dengan ketua, tapi apa? Ketua organisasi, ketua pondok, saya tidak pernah urusan dengan ketua pondok yang begitu, ketua organisasi yang begitu, nggak punya urusan. Kalau masalah hak batil ada di hadapan saya sampaikan, selesai. Jangan diadu saya dengan si A, si B, si C. Saya dengan orang Nasrani saya duduk kok bisa makan bareng kok saya. Cuman jangan dikatakan saya duduk dengan dia tidak ada maksud. Saya ada maksud dong, saya lemah lembut orang Nasrani karena saya rindu agar dia masuk Islam. Berarti Buya tidak ikhlas kok. Insya Allah semoga ikhlas diterima oleh Allah nih, karena Allah saya kok tidak ikhlas gimana? Ini karena Allah, karena percaya dengan Tuhan saya di sini. Ini sebetulnya sederhana. Semoga mendengar beliau. Tapi saya tidak tahu. Mohon saya tidak diadu dengan siapapun ya. Yang sangat memusuhi siapapun, insya Allah saya mencintai beliau. Bahkan yang ngomong jalannya leneh itu ya, dalam kritik ya hak batil. Tapi di tengah malam wajib kita mendoakan semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuk. Cuman apa yang mau dicari sampai keliling ke sana kemari? Kemudian saya tidak tahu apakah betul cerita itu, misalnya masuk pondok, cium tangan dan sebagainya, atau masuk ini. Belum tentu masuk pondok. Bisa saja sekolah SMA umum miliknya dia, suruh kerudungan dan sebagainya, ya kan? Ada tokoh Nasrani datang ke situ cium tangan dan sebagainya. Bisa saja. Tapi pondok beneran Bu ya, ini yang salah santrinya atau gurunya? Waduh, yang salah dua-duanya ini. Ini. Saya tidak punya urusan dengan saya itu buta informasi kok. Saya buta informasi. Maka saya lebih senang buta informasi dalam hal itu. Sebab ada kaum muslimin dengar informasi koran terperdaya dengan budaya. Wah hebat dia, hebat. Orang Islam tiba-tiba gara-gara baca koran 3 kali tidak pernah baca Quran, sebabnya baca Quran 3 kali langsung dukung dia pemimpin kafir tapi adil dia. Loh, ente baca Quran 16 kali Qurannya enggak, makanya keblinger setiap hari suguhannya Al-Quran. Coba dengan Al-Quran, paham nanti. Coba ini permasalahan adalah permasalahan iman. Sudahlah, jangan dihubungkan dengan si A, si B, si C. Sudah. Kalau memang seperti itu, dan kami pernah mendengar ada pertanyaan langsung kamu, gimana pemimpin ini? Ajib, itu cara membandingkan. Perbandingan yang coba dilihat lagi, diulas, kami tidak akan mengulang karena membuat perbandingan banyak, lebih baik dibentuk dalam tulisan saja. Ini seperti itu ya. Jadi apa, bagaimana kalau ada seorang tokoh agama kiai membawa orang Nasrani untuk dipromosikan jadi pemimpin dan sebagainya? Sebetulnya dia telah rontok gelar kiainya, hilang kiainya, hilang ustadznya, dia sendiri yang menjatuhkan. Ustadz tidak akan seperti itu, kiai tidak akan seperti itu. Biasanya sudah fanatik gila diwali-walikan itu, waduh kiamat itu sudah. Mewalikan orang melakukan haram, oh dia itu sudah dekat dengan wali setan yang ada di sana. Biasanya begitu dihubungkan ini. Dia adalah orang paling dekat dengan wali setan ini atau wali ini, dan dihubungkan dengan lain-lainnya. Macam-macam nanti. Dikeramat-keramatkan dulu nanti. Sudahlah, tidak usah repot-repot. Kalau Buya Yahya melanggar syariat Nabi Muhammad, hilang, tinggalkan majelis ini. Tidak usah ditakwili macam-macam.
Biarpun saya duduk 40 tahun misalnya di depannya wali kutub misalnya, ketahuilah kalau melanggar syariat, melanggar syariat. Sebab umat itu harus jelas, petunjuk itu harus jelas, rambu-rambu harus jelas, nggak usah tafsir. Mulai itu kan omongannya saja keluar dari syariat, tapi hakikatnya dia ada waliullah. Oh, baik. Pengen contoh apa? Hallaj, baik, hallaj. Ada hallaj itu adalah orang ulama yang nyeleneh omongannya. Omongannya mengeluarkan diri mereka dari iman, dari Islam. Cuman bahasa dulu karena yang lagi ngetren waktu itu adalah urusan tasawuf, maka hallaj itu terjerumus dalam ungkapan tidak ada di jubahku kecuali Allah, mengatakan dirinya adalah Allah. Kalimat yang menjadikan dirinya kafir. Jadi sebetulnya maknanya lebih luas. Pokoknya sesuatu yang menjadikan dirinya kafir, ini adalah kelas-kelas hallaj. Kemudian hallaj dipenggal lehernya oleh para ulama dengan pedang syariat. Karena omongannya keluar dari syariat, maka dipenggal lehernya. Setelah dipenggal lehernya, konon katanya apa? Harum darahnya dan menggaris begitu tulisan la ilaha illallah. Baru setelah itu para ulama yang memenggal lehernya, mereka tidak menyesal membunuhnya. Karena apa? Membunuh dengan pedang syariat. Akan tapi setelah itu husnudzon, kalau hallaj itu adalah waliullah. Jadi omongannya itu adalah bukan karena dia dibayar 6 miliar, bukan karena pondoknya pengen dibangun, bukan karena tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat dia tenggelam dalam cinta kepada Allah sampai ngomongnya begitu, tidak ada jubahku kecuali Allah, Allah, Allah. Siapa kamu? Allah. Nah, dipenggal lehernya. Keluar dari syariat, dihukum dulu. Makanya kalau ada orang sekarang ngane-nganei lalu dianggap wali, saya bisa mengakui diri yang wali tapi dipenggal dulu lehernya. Kalau menulis la ilallah bau harum, nanti kita kunjungi kuburannya. Lo ngeliar ya, nggak ada begitu. Syariat itu tegas. Mohon maaf, kita ngomong umum, tidak mengarah ke sana. Ini rambu-rambu, ngomongnya ini adalah seandainya Buya Yahya, sudah selesai, nggak usah ke orang lain. Omongannya keluar dari syariat, jangan dianggap sebagai apapun kecuali dipenggal lehernya dulu, baru ngalir la ilallah, baru nanti katakan wali majdub yang nggak seneng duit, nggak seneng pangkat. Nah, sekarang kok aneh-aneh, orang ulama Nabi Muhammad adalah, lihat makomnya apa, Nabi saja di bawahnya beliau, apalagi urusan wali-wali ini. Nabi Muhammad ciri yang paling istimewa pada Nabi adalah uswatun hasanah, perilakunya, omongannya itu akan ditiru Nabi. Dan begitu lihat ulama-ulama setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sebagainya, Imam Syafi'i dan seterusnya. Loh sekarang kok ngane-ngane ini, kalau ndak aneh ndak ditulis di koran saya nanti. Nggak bisa masuk TV kalau ndak aneh ini. Biarin TV, ndak TV-TV-an kalau begitu. Ini problem ini semuanya. Semoga Allah mengampuni. Ini umat harus selamatkan. Tidak, mengangkat pemimpin yang kafir adalah haram. Dan ketahuilah bahwasanya sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan oleh pemimpin yang kafir, semoga bermanfaat untuk umat Islam, tapi tetap kita tidak boleh memilih. Dan jangan Anda lupa bahwasanya mereka punya agama. Ketahuilah apa yang mereka lakukan itu ada pamrihnya. Pamrihnya apa? Bukan suudon, justru khusnudon saya kepada mereka. Pamrihnya karena apa? Dia ingin disenangi oleh Tuhannya. Ya Tuhannya yang palsu. Ini harus paham. Anda jangan lupa, jangan tertipu. Dia punya pamrih, ingin disanjung oleh Tuhannya yang dia berhitungan. Ingin masuk surganya karena mereka meyakini dengan perjuangan akan dapat menolong dan sebagainya. Atau ingin membawa umat Islam ini kepada agama mereka. Sama dengan umat Islam kalau berbuat baik. Enteng sebetulnya. Yang menjadi enteng, yang menjadi tidak enteng adalah orang yang lagi ngantuk, lagi mabuk, lagi pusing, sehingga ngomongnya tidak jelas, ngelantur ke sana kemari. Naudzubillah ya, sampai ziarah ke pondok sama orang Nasrani, lah mau diangkat jadi pemimpin. Saking bingungnya seolah-olah orang Islam sudah nggak ada. Semoga Allah menjauhkan kita dari kebusukan-kebusukan itu. Saya lanjutkan sedikit masalah orang baik. Contoh, calon pemimpinmu adalah orang kafir. Pilihannya, orang kafir itu baik. Apa? Adil, membuat kampung kita rapi, bagus, dan sebagainya. Benar dia, nyantuni fakir miskin dan sebagainya. Tapi setiap hari dia bilang, bapakmu sebut binatang, bapakmu kambing, bapakmu... Dia baik, suka nyantuni, tapi dia itu dalam waktu yang sering nyaci maki bapakmu. Ayo, masih bisa ngomong baik. Sama tadi urusan milih.
Oh, dia wanita soleh, wanita baik, lembut, pemaaf, penyantun. Cuman agamanya beda. Baik, anggap saja calon suami istrimu itu adalah seorang perempuan yang baik, tapi setiap hari nyaci bapakmu gimana? Bapakmu meong, bapakmu tikus, bapakmu ini misalnya. Jadi nikah? Ya nggak jadian aja bapak saya dibilang begitu. Dibilang pendusta, bapakmu pembohong. Enak? Tidak enak. Itu yang katanya bangun Indah sebagainya bilang, aku bangunkan pondok rumahmu, pondok saya bantu, masjid saya bantu, tapi ingat bapakmu tetap tikus. Ayo, misalnya, kira-kira kita terima enggak begitu tuh? Ya enggak terima. Itu hanya bapakmu yang dihina. Ini yang didustakan adalah Rasulullah, dan yang didustakan adalah Allah. Masih mau memilih dia. Imanmu ada di mana? Nah, ini bagaimana cara berpikirnya? Ini yang didustakan Rasulullah, bukan lagi bapakmu. Bapak kita mana apa-apa dibanding Rasulullah. Lah Allah dibilang punya anak, Allah dibilang begini. Allah marah sampai barang siapa menyentuhku kata Allah akan masuk neraka selama-lamanya. Allah ancam, Allah marah bener. Sementara kalau ada dosa yang lain Allah apa? Akan aku ampuni. Dosa kayak apa? Akan aku ampuni. Tapi yang satu ini, Jahannam selama-lamanya. Allah marah. Lah kok kita bilang dia mah baik, biarpun mencaci maki Allah. Nah ini coba mau panjang lagi diajak diskusi akal lagi ini. Habis waktunya. Kalau orang sini pada apa? Semoga didengar di luar. Selesai. Ini hanya pemahaman-pemahaman yang perlu kita hadirkan di hati kita. Ketahuilah Muslim. Semoga Allah mengampuni. Baik Buya, untuk selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari sosial media. Sahabat kita Danar dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya, akhir-akhir ini telah terjadi muktamar atau konferensi yang dilangsungkan oleh salah satu ormas di Indonesia. Salah satu ormas. Apa itu? Konferensi atau muktamar. Konferensi, ya, yang dilangsungkan oleh salah satu ormas di Indonesia yang terjadi di berbagai provinsi mengenai keinginan untuk tegaknya khilafah Islamiyah guna menegakkan syariat Islam secara kafah. Pertanyaannya, wajibkah umat Islam memiliki khalifah yang seperti Khulafaur Rasyidin yang menyatukan umat Islam di seluruh dunia untuk menegakkan syariat Islam, dan bagaimana keadaan kita sekarang yang belum bisa menjalankan syariat Islam secara keseluruhan? Berdosakah kita karena belum bisa menjalankan semuanya? Begitu Buya pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bismillah. Pembahasannya terlepas dulu dari kelompok A, B, C, D. Kita kembali kepada syariat Nabi Muhammad. Bagaimana hukumnya mendirikan imam atau khalifah atau pemimpin? Disepakati semuanya bahwasanya imam itu wajib adanya. Kecuali dari kaum Khawarij yang mengatakan imam tidak wajib. Tapi semua, khususnya kaum ahli sunnati wal jamaati, adalah imam, pemimpin adalah wajib adanya. Harus kita menegakkan seorang pemimpin. Sebab kalau tidak ada pemimpin, berantakan. Semua ingin jadi pemimpin, menjadi perang parekrik, perang keluarga, perang suku, perang ini. Jadi pemimpin adalah dalam syariat Islam hukumnya adalah wajib. Memimpin, menegakkan kepemimpinan adalah hukumnya wajib. Terserah bahasanya khilafah, terserah bahasanya. Termasuk kepresidenan itu sudah masuk bab ini. Karena pemimpin, ada masalah kebenaran dalam menegakkan syariat Islam, tinggal kita merayap di situ untuk menyempurnakan syariat Islam. Yang penting harus ada pemimpin. Sampai begitu pentingnya seorang pemimpin. Pemimpin yang fajir, pemimpin jahat lebih bagus daripada tidak ada pemimpin. Sebab apa? Kalau tidak ada pemimpin, lihat semua jadi pemimpin, berantem sana, kelompok ini gulat sana, umat yang hancur. Dan ini terjadi. Sehingga pemimpin biarpun fajir ini tetap dibutuhkan. Biarpun katanya ada seorang pemimpin yang jahat, seorang kepala negara yang zalim dan sebagainya, masih lumayan ada pemimpin daripada tidak ada pemimpin. Jadi disepakati oleh kalangan ahli Islam,
kecuali sekelompok dari kaum Khawarij, bahwasanya pemimpin adalah harus ada. Yang namanya khalifah atau apapun, dan presiden masuk bab ini hanya masalah istilah saja. La musahata fil mustalah, tidak perlu berdebatan tentang keistilahan. Sampai ini digelari seorang raja pun tidak ada masalah, asalkan nanti di situ menegakkan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah menjalankan Islam secara kafah, apa yang Anda maksud dengan kafah? Kafah itu adalah upaya, kafah itu adalah target menjadi orang yang Islamnya sempurna. Lah target tertinggi itu siapa? Nabi Muhammad. Gak ada yang bisa seperti Nabi Muhammad kecuali Nabi Muhammad. Yang lain mendekati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar dan sebagainya. Lalu kafah itu kayak apa? Ini kafah itu kalimat yang sering diomongin oleh orang tapi kayaknya nggak sadar. Gimana saya harus jadi Islam yang kafah? Gimana Islam kafah? Ini mau kayak Abu Bakar Siddiq? Ente mau kayak Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab? Atau yang bikin kayak Nabi Muhammad? Apa maksudnya Islam kafah itu? Ini ada kalimat yang sering disana, kita harus Islam yang kafah. Oh ini seperti mandu kita tingkatkan takwa kepada Allah. Setiap khutib Jumat ngomong takwa kepada Allah, kan gitu ya. Kalimat latah di lisan saja. Islam kafah. Ya sempurna, Islam kafah itu sempurna. Artinya dalam aspek, semua aspek kehidupan kita hendaknya kita warnai dengan syariat Islam. Rohnya adalah Islam. Cuman kemampuan kita dalam menerapkan ini berbeda-beda. Artinya target tinggi itu. Target itu adalah Nabi Muhammad. Islam kafah adalah Nabi Muhammad. Kemudian berikutnya. Dan kita ini di tingkat mana ini? Kita terus. Nah ini kita. Maksudnya adalah bagaimana kita menuju Islam kafah. Hendaknya setiap umat ini selalu membuat peningkatan. Sehingga dalam semua aspek kehidupannya. Mungkin dia punya ragam, 7 ragam kehidupan. Dari yang tidak Islami, mulai dari perdagangannya tidak Islami, kemudian sekolahnya tidak Islami, kemudian rumahnya juga tidak Islami. Ayo kita menuju Islam kafah satu-satu. Rumah kita dulu Islami dulu. Selesai, baru besok pertokohan saya Islami. Itulah masanya. Nah ini jangan, itu kalimat besar, khalifah dan kafah. Hebat bener. Ya mau saya, kita semuanya mau. Dan itu yang dicari. Tapi kafah itu standarnya kayak apa? Kayak apa itu menjadi Islam kafah itu? Menerapkan syariat Islam secara utuh. Baik. Siapa yang bisa menerapkan syariat secara utuh? Maka di sini kesepakatan antara seorang pemimpin atau seorang khalifah dengan kekhilafahannya, dengan syariat Islam, dengan kesiapan umat untuk menjalankannya. Jadi Islam perlu kesadaran. Kalau tidak ada kesepakatan di sini pun tidak akan bisa berjalan. Anggap saja peraturan semuanya. Setiap waktu sholat tidak boleh ada toko yang buka. Harus sholat. Artinya kan mestinya harus sholat. Orangnya nggak sadar, tutup tak nongkrong di toko. Sudah selesai sholat keluar lagi tidak sholat. Loh, apakah begitu? Mana kafah? Katanya syariat Islam menegakkan negara Islam. Wah ini polisi keliling itu. Dan mungkin nggak sholat juga itu. Lihat. Mana ini? Jadi ini artinya apa? Kita membuat peningkatan terus Islam kafah. Jadi jangan sampai kita ini dibuai oleh hayal, lalu kita meninggalkan sesuatu yang selama ini sudah kita bangun, lalu kita ikut kelompok yang tidak tuh jelas akidahnya seperti apa, ikut-ikutan ke sana. Selama ini kita bangun di rumah kita, pelan-pelan ngajari anak kita pakai baju yang cantik, ngajari sholat yang benar, perlahan dan sebagainya. Sibuk urusan ini. Urusan yang gede katanya ngurusi khilafah dan sebagainya. Tatanya anaknya, katanya memang menegakkan syariat Islam, masuk ke rumahnya anak istrinya nggak pakai kerudung, kan aneh. Bahkan katanya salah satu 2 anaknya masuk penjara karena mabuk, kan begitu. Lah kamu punya negeri sendiri yang presiden, yang kamu menterinya istrimu nggak bisa ngatur, mau sok pengatur negara besar ini, mau apa? Tanpa kita melemahkan semangat orang yang ingin menegakkan syariat Islam, tidak. Akan tapi ketahuilah secara umum dalam Islam adalah seorang pemimpin harus ada. Dan seorang presiden sudah bisa disahkan sebagai seorang imam. Bisa disahkan sebagai seorang imam. Adapun masalah undang-undang di bawahnya, ayo kita semuanya berusaha untuk menyempurnakan ini semuanya. Nah, ini seperti itu, imam sah. Bahkan kita pun dalam Islam, dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, tidak boleh kita membuat satu kudeta. Kudeta tidak berkenakan. Keluar, bukan kudeta, keluar dari imam, biarpun imam itu katanya fajir.
Sebab kalau engkau keluar dari seorang pemimpin, biar pemimpin itu tidak benar, akan terjadi keributan yang lebih besar lagi. Ini pengen punya negara kecil, gulet itu perbuatan. Sebab ini adalah zaman dulu di saat tidak ada pemerintahan, termasuk di daerah mana, daerah Somal atau mana itu, di saat tidak ada pemerintahan, wah berantem, tidak ada keamanan, tidak ada penegak hukum. Biarpun penegak hukum tidak adil, masih lumayan, masih ada penegak hukum. Jadi waktu itu berantem, pembunuhan ini, pembunuhan. Di atas waktu ada pembunuhan, siapa yang harus, kepada siapa menuntut keadilan ini? Ini berbahaya sekali, tidak ada pemimpin. Satu. Jadi pemimpin dalam Islam harus ada. Lah maka dari itu yuk kita berdoa, berusaha mengangkat pemimpin yang benar. Ini tugas kita. Pemimpin seorang muslim yang benar, yang bakal bisa menegakkan syariat Islam, dan kita bantu, kita dukung semuanya. Satu. Kemudian jika ada sekelompok yang ingin menyeru adanya menegakkan khilafah, khilafah seperti apa yang Anda inginkan? Mana konsep khilafahmu? Ini ada guyonan waktu Indonesia itu mau dibentuk dulu tuh. Guyonan tapi serius. Jadi tawar-menawar antara pakar-pakar politik, mungkin kaum nasionalis dengan Islamis. Itu dia tawar-menawar yang sangat luar biasa. Dengan nasionalis waktu itu adalah sudah sangat paham tentang bagaimana mengatur negara, karena mereka sudah akrab dengan kepemimpinan. Kalau bahasa sederhananya begini loh ya. Kalau seandainya Indonesia ini diserahkan kepadamu, hei Ustadz, gimana kau nyusun undang-undangnya? Bisa enggak? Apakah kau ajari Fathul Qorib sama Fathul Mu'in? Gitu. Ayo. Gimana mengatur undang-undang pidana, undang-undang perdata, kau rapikan? Ini. Jadi cenderung kita ini masalah. Ini harus ada punya persiapan kaum muslimin ini. Bagaimana menyusun? Ada bunut bannya atau poin-poin atau pasal-pasal dalam Islam, dirapikan fikih. Jadi dulu ada dalam madhab Abu Hanifah itu ada ahkam adliyah, itu menyusun fikih-fikih yang sudah disesuaikan dengan metode penyusunan hukum-hukum modern itu. Jadi ada dirapikan seperti itu. Jadi kita perlu ulama itu berkumpul untuk itu semua, sehingga apa? Islam menjawab semuanya. Dan kita tinggal mempersiapkan ini semua, dan negara membuka untuk ini. Tinggal siapa yang memperjuangkan. Sebab permasalahannya adalah perjuangan kita adalah tidak serius. Yang sudah nongkrong pun lupa, tidak berjuang lagi. Keasikan di kursinya sudah ongkang-ongkang, takut turun, akhirnya nggak berjuang lagi. Ini menjadi masalah juga, problem di negeri ini. Sampai guyonannya ada apa? Guyonan. Ini guyonan diungkapkan oleh seorang artis waktu itu. Tapi tak pikir omongannya ini kok ya keplek bener pas. Mantan artis yang jadi pejabat lebih serius menangani negara daripada mantan kiai yang jadi pejabat. Bener juga ini omongan kayaknya. Mantan kiai kalau sudah jadi pejabat, kalau mantan artis berjuang di sana membebaskan ini, misalnya, apakah kiai yang lemah? Oh bukan, niatmu yang kurang. Hendaknya ini perjuangan ini harus tidak boleh berhenti. Ini kan guyonan, ini kan memukul berat, ini pukulan sebetulnya. Sampai suatu ketika saya hadir peresmian pondok, didatangi, kami hadir sebagai hadirin saja di luar Jawa sana, dihadiri seorang gubernur, peresmian seorang pondok. Gubernur itu bahasanya tuh cantik, kalimatnya sedikit tapi nyelkit. Alhamdulillah hari ini kita meresmikan sebuah pondok pesantren, semoga ini pondok pesantren bisa benar-benar menjadi cikal bakal pendidikan yang benar di sini, sebab sekarang banyak kiai yang meninggalkan pondok pesantren karena udah ada. Ini pejabat tuh, emang yang bener juga ini. Ada di Kalimantan sana waktu itu. Saya dengar omongannya, banyak kiai yang meninggalkan pondok pesantren. Semoga ini pondok pesantren ditunggui betul sama kiainya. Nah ini. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya itu kritikan. Jadi di kalimat yang bener juga ini ya. Biarpun keluar dari seorang gubernur ya, tapi kemudian dari seorang artis yang, jadi lihat artis lebih banyak berjuang itu, lihat artis yang tokoh, biarpun banyak juga dari artis yang enggak ini, cuman kan yang ditampakkan kan begitu. Jadi kembali kepada masalah khilafah tadi, yang kalau memang Anda pengen mendukung sebuah khilafah, sebenarnya kita dalam negeri Indonesia itu sudah ada kepemimpinan. Biarpun dalam Islam tidak ada istilah demokrasi, yang ada adalah syura. Akan tapi negara kita tuh semacam ini, itu kita sebenarnya bisa memanfaatkan keadaan ini.
Demokrasi itu adalah sebenarnya sarana untuk mencapai kepada tujuan. Tujuannya adalah mewujudkan seorang pemimpin. Biarpun secara dalam syariat Islam itu demokrasi tidak berlaku, sebab pikiran orang alim satu tidak sama dengan pikiran orang fasik, pasti berbeda, tidak bisa disamakan satu-satu. Akan tapi sebetulnya dalam kesempatan yang semacam ini di negeri yang katanya ingin menegakkan demokrasi, ini sebenarnya kesempatan bagi kita untuk membangun Islam, kejayaan Islam itu dengan kita. Kalau seandainya umat Islam itu sepakat semuanya, nggak usah noleh-toleh sana sini, yang aku pilih adalah begini, beresin. Umat Islam mayoritas semuanya, nggak usah keluar fatwa nanti yang membingungkan bahwa saya pemimpin luar Islam yang asalkan adil lebih bagus, nggak usah ada fatwa yang aneh begitu. Kita perlu membangun kekuatan dalam Islam ini. Kenapa? Yang katanya demokrasi, memang kita demokrasi tidak ada dalam Islam, adanya syura, tapi pun sudah ada kesempatan bagi kita untuk menghadirkan pemimpin yang benar, pemimpin yang hebat. Karena siapapun boleh jadi pemimpin hari ini, siapapun boleh menjadi seorang presiden hari ini, biarpun dia adalah petani yang ada di kampung kita, boleh. Ini adalah secara teori kan begitu. Adapun masalah seluk-beluknya dalam memilih, kemudian kejahatan di dalam pemilihan, ini adalah urusan penjahat, itu kan bukan urusan kita berusaha saja. Baik, jadi kemudian kalau Anda melihat orang yang ingin memperjuangkan kekhalifahan, kepemimpinan Islam, harus Anda kembalikan kepada akidah yang membawanya. Jangan tergiur dengan istilah syariat Islam itu sendiri, sebab ada di tempat lain negara yang mengatasnamakan Islam tapi tidak mewakili Islam sama sekali. Bahkan terjadi kezaliman di dalamnya kepada kelompok Islam yang benar, ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Jadi kelompok apapun yang menyeru kepada menegakkan syariat Islam, Anda jangan bergabung kecuali dia mau ikrar bahwasanya akidahku adalah akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati sufiyati. Selesai. Kalau tidak, biarpun slogannya menggaung ke penjuru dunia, awas, hati-hati. Kenapa? Akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, akidah yang benar, yang membawa syariat benar, syariat keindahan, tidak ada teror di dalamnya, menghargai pendapat orang lain, menghargai agama lain. Kemudian setelah itu apa? Dan ini adalah yang menguasai dunia selama ini. Tidak ada alim besar yang ada di dunia kecuali sanad ilmunya sambung kepada akidah asy'ariyah dan sufiyah, dan ikut akidah dalam beribadah, ikut kaum ahli tasawuf. Kalau tidak begitu, Anda jangan ikut, biarpun gedenya kayak apa. Ini kaidah sederhana. Jangan mudah tertipu dengan gebiar. Oh, dia menegakkan syariat Islam luar biasa, kita pun ingin menegakkan syariat Islam. Tapi kalau akidahnya tidak seperti itu, tidak, saya tidak boleh tergiur. Ini saja. Jadi konferensi-konferensi yang dilakukan dimanapun, ketahuilah akidahmu apa. Jangan Anda terperdaya, jangan-jangan Anda akan dikeluarkan dari akidah itu seolah masuk agama apa negara Islam. Tatanya negara Islam yang akidahnya tidak sesuai dengan akidah orang-orang yang kita percaya selama ini, berarti Anda keluar dari kebenaran, maka Anda rugi, dan kerugian akidah adalah kerugian yang sangat